Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Di pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah dari kematian kita, dan sembari kita berdoa, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di pembahasan kita pada pagi hari ini dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi sampai kepada atau melanjutkan pembahasan yang di pekan lalu, bagaimana tata cara ataupun etika bercandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk kita ketahui di pertemuan yang lalu bahwa bercanda itu ya, menurut Rasulullah juga penting, karena disampaikan di hadis sebelumnya Rasulullah itu ingin para sahabat itu nyaman dengan beliau. Begitu, nyaman, kemudian tidak sungkan, sehingga bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah. Karena pengakuan sahabat Abu Hurairah, dari saking berwibawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan kita itu ketika berada di depan beliau untuk memandang wajah beliau itu kan sangat sungkan, sangat berwibawa sekali. Maka Rasulullah bercanda dengan para sahabat itu supaya sahabat menjadi nyaman, apalagi ya sahabat bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan, keluh kesahnya, sebagaimana sahabat Tha'labah yang pernah menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya menjadi kaya raya." Bahkan permintaannya itu berulang-ulang terus diminta kepada Rasulullah SAW, dan pada akhirnya Rasulullah mengiyakan permintaan Tha'labah dan berdoa kepada Allah supaya menjadikan ia ada orang yang kaya raya, dan benar akhirnya menjadi kaya raya. Hadis yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Gitu. Anas bin Malik ini masih kecil. Sering kita sampaikan, Anas bin Malik ini adalah seorang anak yang berumur 10 tahun yang ditinggal kabur oleh bapaknya karena ibunya masuk Islam. Kemudian bapaknya ini marah, kabur, pergi dari rumah sampai bertahun-tahun lamanya, hingga terdengar kabar bahwasanya Anas dibunuh oleh perampok di perjalanan menuju negeri Syam. Kemudian akhirnya Anas bin Malik kecil yang baru berumur 10 tahun ini diantar oleh ibunya, Ummu Anas, itu kepada Rasulullah, dan ibunya mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya infakkan anak saya kepada engkau, biarkan ia menjadi khadimnya engkau, berkhidmat kepada engkau." Jadi Anas bin Malik ini meskipun anak kecil, sampai umur 20 tahun, sampai wafatnya Rasulullah,
berarti 10 tahun lamanya tinggal bersama Rasulullah. Jadi wajar meskipun anak berumur 10 tahun sudah sering banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, meskipun umurnya baru 10 tahun itu, hingga Rasulullah itu wafat menjadi 5 orang terbanyak ya meriwayatkan hadis Rasulullah, bersama Abu Hurairah, bersama Jabir bin Abdullah, kemudian bersama Ibunda Aisyah. Jadi ibarat klasemen bola, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Anas bin Malik ini menjadi 5 teratas ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam meriwayatkan hadis Rasulullah. Nah, ini hadis ya yang cukup panjang menjelaskan Anas bin Malik ini memiliki seekor burung kecil yang ia pelihara dan sering bermain-main dengan burung kecil tersebut. Yang namanya anak kecil masih main-main burung, tapi istimewanya perawi hadis begitu. Kata Anas bin Malik, saya tidak ingin mendapati Rasulullah itu apabila Rasulullah ingin keluar menuju masjid atau keluar dari rumahnya, saya tidak membiarkan kaki Rasulullah itu menyentuh tanah. Pasti sudah saya sediakan sandalnya, sudah saya siapkan. Saya juga setiap kali Rasulullah itu ingin berwudu, sudah saya sediakan airnya. Jadi Rasulullah tidak lagi harus mencari-cari air kemana-mana. Karena beda dengan sekarang, kalau sekarang kan tinggal buka keran, jadi dulu harus menimba dulu, kemudian ditaruh di ember dan lain sebagainya. Tapi Anas sudah siapkan, yang memang berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menceritakan pada suatu hari akhirnya burung kecil itu mati, begitu. Nah, burung kecil itu mati, kemudian Rasulullah tidak ingin melihat Anas yang masih kecil ini itu bersedih, begitu. Bersedih, kemudian Rasulullah mencoba bercanda dengan Anas bin Malik. Ya Aba Umair. Kalau sebelumnya kan Anas bin Malik dibercandai oleh Rasulullah dengan kalimat, wahai anak kecil yang memiliki 2 daun telinga, begitu. Oh iya Rasul, masa saya nggak punya dua daun telinga, kata Anas bin Malik sambil tertawa. Kemudian ini sekarang wahai Aba Umair, gitu. Dibilang Aba Umair. Madza fa'alan Nu'air, kata beliau, atau madza fa'alan Nu'air. Jangan bersedih wahai Anas bin Malik, begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kira-kira burung kecil yang mati itu nanti di surga ngapain ya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Nah, kemudian ketika Anas bin Malik mendengar ucapan Rasulullah itu, menjadi sadar kalau beliau itu sedang ingin bercanda dengan Anas bin Malik ya, karena burung kecilnya baru saja mati. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengar kalimat itu ya, barulah Anas bin Malik ini menjadi terhibur, menjadi nyaman, kemudian tidak sedih lagi ya. Artinya begini jamaah yang dirahmati Allah, Rasul itu kan orang yang sangat mulia. Rasul itu kan adalah seorang nabi, begitu. Diajak ngobrol, kemudian diajak bercanda oleh orang yang mulia, oleh orang yang sangat istimewa, itu kan menghilangkan kesedihan, kan pasti senang, begitu. Sebagaimana perkataannya sahabat-sahabat itu pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, begitu, kalau kami bertemu dengan engkau itu rasanya tidak ingin pulang ke rumah, begitu, ingin ketemu Rasulullah terus, begitu. Jemaah yang dirahmati Allah, dari saking senangnya, begitu. Begitu pengakuannya para sahabat-sahabat Rasulullah. Lah di dalam hadis ini Rasulullah itu ya, ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya seorang bapak, seorang yang sudah dewasa tidak apa-apa bercanda dengan anak kecil itu ya. Karena itu adalah bagian mulatofah. Mulatofah itu berbuat lemah lembut kepada anak kecil. Karena ada seorang bapak yang ditegur oleh Rasulullah karena ketika ditanya, pernah nggak kamu mengelus-elus kepala anakmu itu, gitu. Karena Rasulullah mendapati bapak ini marah kepada anaknya, kemudian ditegur oleh Rasulullah. Kemudian bapak ini mengatakan, oh enggak Rasul, ngapain saya ngelus-ngelus kepala anak saya, begitu. Enggak, saya enggak pernah, gitu. Itu pun ditegur dengan teguran yang tegas, man la yarham la yurham, kata Rasulullah.
Siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Nah ini al-hathu ala mulaqafatil atfal wa husnu muasyaratin nas gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tipe-tipe orang tua yang ketika anaknya berbuat kesalahan itu sepenuhnya ditimpakan kepada anaknya. Bisa jadi memang orang tuanya yang berbuat kesalahan, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian anaknya mengikuti begitu. Karena memang anak kecil itu ataupun seorang anak itu barangkali dia bisa saja lupa mendengar ucapan kedua orang tuanya, bisa jadi begitu, atau mungkin bahkan sering, tetapi dia tidak pernah lupa, tidak pernah gagal meniru gerak-gerik kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Orang tuanya marah kepada ibunya, dia melihat begitu. Atau ibunya berbicara kasar kepada bapaknya, dia melihat dan pasti akan di copy paste oleh anaknya. Oh ternyata bapak saya seperti itu, ternyata ibu saya seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini juga ingin disampaikan oleh Rasulullah, jawazul la'bi bit-tayri bi syarti adami idaihi. Ini menjadi keterangan untuk kita semuanya, boleh kita itu memelihara burung begitu, dengan syarat kita tidak menyakitinya begitu. Dengan syarat kita tidak lupa memberikan makan kepada burung tersebut sehingga dia tidak tersiksa. Kan ada yang bertanya, boleh nggak saya beli korong kemudian sebagaimana orang-orang sekarang gitu, kemudian memelihara burung di dalam kurung sangkar itu diperbolehkan dari hadis ini dengan catatan bahwa kita tidak menyakiti burung tersebut, memang dipelihara sebaik mungkin. Karena jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis yang menjelaskan seorang wanita itu masuk neraka karena dia memelihara kucing tapi kucingnya tidak diberi makan. Ya, sehingga kucingnya itu harus makan dari tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh. Jadi awalnya dia adalah makannya daging, karnivora namanya ya. Kemudian tidak diberi makan oleh pemiliknya, dibiarkan begitu saja. Akhirnya dia makan itu rumput. Lama-lama kucingnya ini meninggal. Di dalam hadis bahwasanya perempuan ini dimasukkan ke dalam neraka karena menyiksa binatang ini. Dia memelihara kucing tapi tidak diberi makan sampai kurus dan akhirnya mati. Begitu. Sebaliknya ada seorang wanita yang dia itu profesinya sebagai seorang pelacur, tapi ternyata dia masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian jamaah yang dirahmati Allah, dari bercandanya Rasulullah kepada sahabat Anas ini juga yang masih kecil, dijelaskan dalam kitab ini kamalu akhlaqihi wa azimi tawadhu'ihi ma'a ummatihi. Itu menandakan bahwasanya sempurnanya akhlak Rasulullah, tidak membeda-bedakan. Di pertemuan yang lalu kan disampaikan. Jadi Rasulullah itu tidak bersikap seolah-olah menjadi orang yang keramat gitu ya, yang dirahmati Allah. Sehingga kita umatnya ini bukan siapa-siapa, nggak usah bersikap sok-sok keramat ya, yang dirahmati Allah. Atau kita supaya dibilang wali, misalkan wali-wali Allah, tiba-tiba kita lap mahelap ya, yang dirahmati Allah begitu. Lap mahelap menjadi ya datang helap kok jadi wali ya, yang dirahmati. Enggak begitu, justru itu sebaliknya. Jadi Rasulullah itu tidak ingin seperti itu, menjadi pribadi yang santai, kalem, kemudian nyaman diajak berbicara begitu. Di dalam hadis-hadis sebelumnya kan kalau kita lihat begitu, sahabat Rasulullah itu sekali melihat wajah Rasulullah pasti langsung senang, pasti langsung nyaman begitu. Sebagaimana Umar bin Khattab yang ketika datang kepada Rasulullah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, niatnya mau membunuh Rasulullah. Bahkan sahabat-sahabat yang menjaga Rasul, ada Hamzah di situ, ada sahabat-sahabat yang lain, dari kejauhan lihat Umar bawa pedang, wajahnya sudah beringas, ingin membunuh Rasulullah. Hamzah itu sudah siap-siap, ini Umar kalau macam-macam jadi kita ini, begitu kan, jadi ribut kita ini, jadi gulat, jadi pokoknya Hamzah itu sudah seperti itu, sudah siap-siap sudah. Kata Rasulullah,
biarkan Hamzah, tenang aja, biarkan paman. Sahabat-sahabat sudah duduk begitu. Kemudian itu tegang kondisinya. Rasul masih pengikutnya sedikit, masih awal-awal dakwah, masih sangat lemah. Kemudian datang ataupun didatangi oleh Umar, jagoannya Mekah yang tidak ada yang berani kepada dia. Pokoknya Umar ini mengerikan lah begitu. Yang dirahmati Allah, beringas, wajahnya sudah tidak bersahabat, ingin membunuh Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah tenang aja, sudah biarkan. Itu kan tegang, semakin dekat. Tiba-tiba Umar mengetok pintu, itu semakin tegang. Begitu, Umar mau ngapain ini? Hamzah sudah siap-siap. Kalau dia macam-macam jadi, kata Hamzah. Begitu. Disinilah pembuktiannya. Ternyata ketika dibuka pintu, kemudian sahabat duduk, kemudian Rasulullah memandang wajahnya. Ia juga memandang wajah Rasulullah, langsung luluh seketika. Langsung Umar itu terduduk dan langsung mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Padahal di awal itu sudah keluar-keluar kepada orang-orang Mekah itu, saya akan bunuh Muhammad itu, katanya. Gara-gara dia, adik saya sudah masuk Islam. Suaminya pun juga ikut masuk Islam. Sampai adiknya, kalau nggak salah namanya Fatimah, itu ditampar kemudian sampai keluar darahnya. Suaminya adiknya namanya Khabbab bin Al-Arat, itu diambil kayak main smackdown, diangkat oleh Umar, dibantu begitu, jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di riwayatnya Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum itu dikatakan Khabbab ini dari saking kerasnya bantingannya Umar itu sulit untuk berdiri lagi. Begitu. Ibaratnya gulat itu sudah KO, jamaah yang dirahmati Allah. Ibaratnya UFC itu sudah KO, sudah dipisah, dibanting oleh Umar bin Khattab. Tapi ketika melihat wajah Rasulullah, Umar tertunduk, Umar langsung terduduk begitu. Akhirnya berbalik mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis Umar itu masuk Islam, kata Umar, ayo Rasul, kita parade, katanya. Ayo Rasul, kita pawai, gak usah takut-takut lagi. Begitu, ada saya, kata Umar bin Khattab. Lengkap akhirnya sudah. Ada Hamzah, sang pemberani, ada Umar juga si jagoan. Akhirnya Islam itu menjadi tersebar, kemudian menjadi kuat posisinya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'azimi tawadhu'ihi ma'a ummatihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu sekali di depan umatnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis juga dari Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah itu melihat janggal, melihat Rasulullah itu bercanda dengan para sahabatnya. Oh, Rasulullah juga bisa bercanda ya, begitu. Kemudian sampai Abu Hurairah itu semacam mungkin protes kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah bercanda dengan kita, ini kalimatnya. Wahai ya Rasulullah, innaka tudaimuna, begitu. Wahai Rasulullah, engkau juga bisa bercanda dengan kami. Enggak nyangka kalau Rasulullah itu juga bisa bercanda, begitu. Dari saking berwibawanya beliau itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala inni la aqulu illa haqqan. Iya, saya bercanda dengan kalian, tetapi saya dalam bercandaan saya tidak pernah berkata-kata kecuali perkataan itu adalah benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian inna idza hafadhal muslim ala ihtiramihi wa dinihi fi mizahihi fahuwa mubah. Bercanda itu, jamaah yang dirahmati Allah, sangat diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan, selama bercanda itu tidak menjadikan seorang muslim itu hilang wibawanya, kemudian selama bercanda itu tidak menghilangkan harga dirinya. Jadi boleh bercanda tapi tidak boleh bohong, tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Di sini bahkan dijelaskan oleh Rasulullah, boleh bercanda tapi tidak boleh menyakiti perasaan orang lain, tidak boleh menyebut ataupun menjelekkan rasnya, tidak boleh menjelekkan negaranya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kejadian viral yang menimpa seorang tokoh yang ditokohkan, yang viral saat-saat ini, jamaah yang dirahmati Allah, begitu, yang bercanda, niatnya bercanda, tapi ya bercandanya itu dengan olokan, sehingga si penjual es teh ini menjadi sakit hati, jamaah yang dirahmati Allah.
dan yang mengatakan itu adalah seorang yang ditokohkan dan seorang yang sangat dihormati, ahli agama, begitu jamaah yang dirahmati Allah, menjadikan viral, dibahas di mana-mana. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, di balik itu semuanya ternyata mungkin bisa kita sadari tentang sifat lemah lembutannya Allah itu. Dari saking lemah lembutnya Allah dengan sifat al-latifnya, kadang kita tidak sadar kalau kita itu sedang disentuh oleh Allah dengan sentuhan yang begitu lembut. Maksud saya apa? Mungkin awalnya orang yang diolok-olok oleh seorang dai ini mungkin sakit hati, begitu ketika dikatakan dengan kalimat yang begitu buruk menurut kami. Tetapi Allah itu maha lembut. Dari situ akhirnya dia dimuliakan oleh manusia, banyak yang membantu, kemudian bahkan orang berlomba-lomba ingin mengumrohkan dia karena diolok-olok di depan orang banyak, kemudian dia diam saja begitu. Itu kan lembut sekali Allah itu. Apakah kelembutan Allah itu hanya terjadi pada orang yang diolok-olok tadi, si penjual es teh yang diolok-olok tadi? Ternyata tidak. Lemah lembutan Allah itu juga terjadi pada dai ataupun ustadz ataupun gus ini yang mengolok-olok tadi. Apa lemah lembutnya Allah? Menjadikan dia akhirnya dikritik, dihujat oleh satu Indonesia, kemudian ia menjadi sadar dan ia meminta maaf, bahkan dia mundur dari stafsusnya presiden yang dirahmati Allah karena mungkin merasa bersalah. Juga menjadi peringatan ya keras untuk dia bahwa ternyata memang itu adalah kebiasaannya ia ketika di mimbar, ketika di podium niatnya bercanda, tapi bercandanya itu mengolok-olok jemaah yang dirahmati Allah, menjadikan dia akhirnya minta maaf ya, kemudian bertaubat kepada Allah. Itu lembut sekali Allah itu ya, sampai-sampai kadang kita tidak sadar bahwa sapaan Allah itu sangat-sangat lembut ya dengan sifatnya Al-Latif. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, hadis yang ketiga ya, nanti kita lanjutkan di hadis pertemuan berikutnya. Masih ada beberapa hadis tentang bercandanya Rasul. Ada lagi ini bercandanya Rasul, bahkan bercandanya Rasul itu dengan orang Badui. Hadis juga disampaikan oleh Anas bin Malik. Pokoknya juara ini Anas bin Malik ini dalam meriwayatkan hadis Rasulullah. Anna rajulan istahmala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Badui, karena dari saking nyamannya dan dekatnya dengan Rasulullah, itu beliau itu datang ke rumah Rasulullah, kemudian bercanda dengan Rasulullah. Bercandanya begini, langsung Rasulullah itu dipeluk dari belakang. Kemudian Badui ini bilang kepada Rasulullah, "Ayo Rasul, siapa saya?" katanya. Bayangkan itu seorang laki-laki Badui. Ya wajar, Badui itu orang lembah begitu, yang jarang ke kota, hidupnya di lembah-lembah memang. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya kita itu orang jauh dari kota, kemudian ya mungkin secara pendidikan kurang, tapi dia bercanda dengan Rasulullah, dipeluk dari belakang, kemudian ayo Nabi Muhammad, ayo Rasulullah, siapa saya katanya sambil bercanda kepada Rasulullah. Inni hamiluka ala waladinaqah, begitu. Kemudian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, begitu. Nanti kalau saya bisa menyebut namamu, saya kasih kamu unta, atau saya kasih kamu anak unta, begitu. Ya Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah. Wahai Rasulullah itu. Jadi masih dia bercanda. Saya nggak mau Rasulullah kalau anak unta. Saya maunya unta yang sudah besar supaya saya ya bisa saya tumpangi unta itu pulang menuju kampung saya, begitu. Ini masih nggak sadar sih Badui ini kalau dia bercandai oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidul ibil illan nuk, begitu. Kata Rasulullah, iya memang saya akan memberikan kamu anak unta, tapi itu katanya, kok besar wahai Rasulullah? Iya, kan dia juga pernah dilahirkan dari induknya, berarti dia juga adalah anak unta meskipun sudah besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban Rasulullah itu, barulah si Badui ini sadar kalau sedang dibercandain oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dunia sekarang dia sudah besar. Dulu kan dia juga adalah anak unta yang dilahirkan oleh induknya. Kemudian laki-laki ini tertawa,
kemudian ya sudah Rasulullah, dibawa pulanglah unta tersebut. Sudah membercandai Rasulullah, dipeluk dari belakang, kemudian dikasih unta dan dibawa pulang ke kampungnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu itu ya tentang hadis-hadis ataupun 3 hadis yang kami sampaikan. Bercandanya Rasulullah, tidak berbohong, tidak menyakiti, kemudian menjadikan para sahabat-sahabat itu nyaman di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita dengan membaca kitab ini sebagaimana niatannya Imam At-Tirmidzi dalam menulis kitab ini. Niatannya adalah dengan kita mengetahui hadis-hadis beliau, kita menjadi dekat dengan Rasulullah, kemudian kita mampu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.